Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius 21, bab 21 ayat 23 sampai 27. Renungan kita diberi judul menggunakan otoritas untuk melayani dan memberdayakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti ada selalu yang memegang otoritas tertentu, yang memiliki kuasa untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, atau untuk menyatakan sesuatu itu layak atau tidak. Dan ini biasanya untuk kepentingan orang banyak. Orang yang memiliki otoritas sebenarnya diharapkan berpegang pada kebenaran dan menggunakan otoritas itu untuk pelayanan dan pemberdayaan orang banyak, sehingga orang banyak dapat bertumbuh dan berkembang. Tetapi apakah semua pemegang otoritas melaksanakannya secara demikian? Belum tentu, karena banyak juga yang memanfaatkan otoritas untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan cara mengontrol atau memaksakan kehendaknya. Dalam Injil hari ini, para imam kepala yang merupakan bagian dari golongan Sanhedrin atau mahkamah agama atau dewan tertinggi agama Yahudi mempertanyakan kepada Yesus, dengan kuasa apa Yesus melakukan pengajaran-pengajaran, mujizat-mujizat, mengusir para pedagang dari bait Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyatakan seseorang itu diampuni dosanya. Mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Mendapat pertanyaan ini, Yesus tidak segera menjawab. Yesus mensyaratkan bahwa dia akan memberi jawaban kalau mereka menjawab pertanyaan yang juga akan diajukan Yesus. Yesus mengajukan pertanyaan demikian. Dari mana berasal pembaptisan Yohanes? Sebenarnya Yesus menanyakan ini atau tidak menjawab secara langsung bukan mau menghindar dari pertanyaan para imam kepala itu. Tetapi dia ingin menyatakan sekaligus dua hal. Yang pertama, Yesus ingin menjawab pertanyaan mereka meskipun tidak secara langsung. Yakni Yesus mau menunjukkan kebenaran yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias. Dia sebenarnya pemilik otoritas yang sesungguhnya. Itu yang pertama yang mau dikatakan oleh Yesus. Dan yang kedua yang mau ditunjukkan oleh Yesus adalah dia mau memperlihatkan ketidakjujuran para imam kepala itu. Yesus mau menunjukkan bahwa pertanyaan para imam kepala itu bukan pertanyaan yang tulus, yang ingin mengetahui kebenaran. Tetapi itu merupakan pertanyaan politis yang disebabkan oleh keterancaman mereka akan otoritas mereka dengan kehadiran Yesus yang sebenarnya lebih memiliki kuasa yang lebih besar. Dan memang terbukti apa yang diperkirakan Yesus, bahwa pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang tidak tulus. Karena akhirnya mereka memilih menjawab Yesus dengan mengatakan tidak tahu, demi keamanan posisi mereka. Mereka takut menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita juga memiliki otoritas pada porsi kita masing-masing. Pada batas-batas tertentu kita memiliki otoritas pada diri kita sendiri. Orang tua memiliki otoritas pada anak-anaknya. Guru memiliki otoritas
pada para siswanya. Kepala sekolah memiliki otoritas pada seluruh sistem yang ada di sekolah. Pimpinan perusahaan memiliki otoritas pada perusahaannya. Pimpinan gereja memiliki otoritas atas gereja. Pemimpin negara memiliki otoritas pada negara yang dipimpinnya, dan seterusnya. Otoritas ini adalah kepercayaan. Artinya, jika seseorang diberi otoritas, dia dipercayai untuk mengemban tanggung jawab untuk melayani dan memberdayakan orang lain. Melayani dan memberdayakan, dan bukan memperdaya. Tapi tidak jarang kita tergoda untuk memanfaatkan otoritas itu demi memuaskan dan memenuhi kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita. Tanpa kita sadari, tak jarang kita melakukan aji mumpung. Mumpung saya ada di posisi itu, saya akan melakukan ini itu yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Tak jarang kita lupa bahwa otoritas adalah amanat untuk melayani kepentingan orang banyak. Maka para saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dalam menggunakan otoritas ini, kita hendaknya meniru Yesus yang juga diberi otoritas oleh Bapa. Yang pertama, Yesus melayani dengan penuh kasih. Bahkan dia mengorbankan nyawanya sendiri karena cintanya kepada manusia. Maka hendaknya kita juga memberikan pelayanan dan cinta yang sama kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang ada di bawah otoritas kita. Mari kita melakukan perutusan kita dengan semangat cinta kasih dan pelayanan tanpa pamrih. Yang kedua, Yesus juga memberdayakan orang lain. Yesus mengundang semua orang untuk bertumbuh dalam cinta kasih, untuk memiliki solidaritas dan membantu lebih banyak orang untuk mengalami keselamatan, untuk pekerjaan-pekerjaan cinta kasih. Karena pekerjaan-pekerjaan cinta kasih itu adalah pekerjaan Allah sendiri, dan kita hanyalah alat Tuhan untuk melaksanakan karya-karya itu. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan agar kita senantiasa diberdayakan untuk dapat melayani dengan penuh cinta kasih, untuk memberdayakan orang lain, untuk membuat orang lain bertumbuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.